Siapa yang prefer verbal? Ada yang prefer verbal? Ada yang mau verbal? Apa? Kok gitu sih? Begini kaki nih. Baik, baik ya? Belum baik. Ini di record. Baik, teman-teman, kita mulai mata kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar what we study? Last brand equity, brand loyalty ya. Sekarang kita akan ini udah ya. Ini sudah. Ini sudah ya. Ini kan udah dari kemarin ya. Oke, kalau ini sudah steps achieving brand loyalty. Oke ya. Jadi setiap perusahaan itu saya menjelaskan nggak cepat ya, seperti GPI. Supaya kita cepat selesai dan Anda tidak perlu kuliah lagi minggu depan. Jadi Anda tinggal mengerjakan tugas. Baik, jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang brand loyalty and brand equity. Masih ingat apa yang disebut dengan brand equity? Oke, kalau brand loyalty apa? Oke, di atasnya brand loyalty ada apa? Brand aset, religion ya. Oke, sekarang kita masuk kepada cara bagaimana satu brand itu, merek itu bisa mencapai yang disebut dengan loyalitas. Jadi loyalitas itu paling kalau sudah di atasnya itu udah sangat susah untuk dicapai ya. Yang disebut dengan brand as religion itu. Itu kalau religion itu kalau brand sudah dianggap sebagai agama itu sudah logika itu sudah gak bermain sama sekali. Ya, kalau anda pacarannya jangan dianggap pacar kalian itu agama ya. Ya. Trustnya setengah aja. Anyways, ah, ada beberapa cara brand itu bisa mencapai yang disebut dengan loyalitas. Pertama adalah kalau mau mencapai yang disebut dengan loyalitas pada merek, yang harus ditawarkan kepada konsumen, jadi ada dua ya, ada yang disebut dengan customers, ada yang disebut dengan consumers. Customers belum tentu consumers. Ya, customers belum tentu consumers. Yang disebut dengan customers adalah orang yang membeli. Ya, jadi customers itu orang yang membeli, tetapi belum tentu dia mengkonsumsi. Kalau dia membeli dan mengkonsumsi, maka dia disebut dengan consumer. Jadi konsumen dengan customers itu berbeda. Customers orang yang beli. Kalau konsumen orang yang beli dan mengkonsumsi. Nah, siapa targetnya ketika kita bicara tentang brand loyalty? Target utamanya adalah konsumen. Target layer keduanya adalah customer. Ya, contoh, for instance ya, juga ke bawah nih, beli kopi tomorrow kan. But you don't, Anda tidak minum, Anda kasih ke teman Anda. Berarti Anda adalah customer. Teman Anda yang disebut dengan konsumen. Siapa targetnya ketika kita bicara tentang brand loyalty? Target pertamanya, orang yang menikmati. Kenapa orang yang menikmati yang ditarget pertama? Karena dia yang memakai. Siapa yang memberikan evaluasi pada barang? Orang yang menikmati barang tersebut. Ya, konsumen. Jadi kalau misalnya kalian masuk di universitas, kalianlah konsumennya. Customersnya adalah orang tua Anda. Paham ya maksudnya? Nah, pertama berarti
berarti yang menjadi target adalah orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Kita harus berikan kepada dia itu adalah high quality product atau services. Ya. Kemudian establish brand awareness. Ya. Menjaga dan mendorong terciptanya yang disebut dengan kesadaran pada merek. Apa yang dimaksud dengan brand awareness? Kesadaran pada merek, Anda tahu bahwa produk itu ada. Harus tahu bahwa produk itu ada. Anda tidak bisa melakukan pembelian, tidak bisa mengkonsumsi, bahkan tidak bisa menjadi customers kalau Anda tidak tahu produknya. Jadi harus tahu dulu. Mungkin Anda ingat ketika awal-awal munculnya Gojek dan Grab, apa yang mereka lakukan? Bikin brand awareness. Caranya gimana? Naik Gojek bayarnya cuma 500 rupiah. Promosinya luar biasa. Nanti setelah semua orang tahu brand ini, itu akan kembali pada harga normal. Ya. Bahkan ada tuh saya lihat pelaku usaha yang melakukan, saya nggak akan menyebutnya, tapi pernah saya lihat di salah satu mall di sini, itu mereka cara tekniknya supaya membentuk brand awareness di toko tersebut, itu antrinya panjang. Sengaja dia bikin tuh antrian panjang. Jadi dia slow proses, antriannya panjang. Jadi kan orang melingkar tuh. Orang yang melihat, orang yang antri panjang ini pasti akan berpikir, ini pasti enak ya. Ini kan orang antri panjang nih. Itu kan membentuk persepsi kan? Nah, itu salah satu caranya bagaimana kita menarik attention dari even though ketika kemudian Anda antri berjam, saya karena saya pernah ikut ya, saya termasuk makan korbannya. Oh, karena setiap saya datang, kenapa di antriannya mau banget ya? Saya baru bisa kok gampang. Tapi satu kali itu misalnya dicoba, itu orang itu tadi ya, tidak ada repeatable buying. Tidak terjadi yang disebut dengan pembelian kedua, karena kita kan disappoint. Nah, be very careful dengan itu. Artinya dia menyalahi prinsip pertama, over value. Dia sukses membangun kesadaran pada merek bahwa produk ini ada, tapi dia tidak bisa menawarkan value yang sama. Ya. Kemudian menciptakan emotional connection, hubungan emosi dengan merek. Ini merek bisa apa saja ya, bisa perusahaan, bisa produk, bisa tokoh politik. Anda kalau misalnya kerja di salah satu, jadi campaigner nanti di salah satu partai politik atau bekerja untuk seseorang, Anda pengen membuat dia menjadi sukses dan terkenal, ya kan biasanya banyak tuh anak politik begitu tuh, dia menjadi campaigner, jadi bikin strategi kampanye, tokoh politik dan sebagainya. Nah, the most successful untuk mencapai disebut dengan loyalitas pada merek, merek ya, ini merek could be produk, could be barang, it could be orang. Ya, bisa orang ya. Contoh kalian kan masih punya idola. Apakah dia itu kayak pemain bola, pemain drama, penyanyi, tokoh politik itu kan masih ada ya. Nah, kenapa Anda suka mereka? Karena you have invested emotionally to them. Ya kan? Anda berinvestasi secara emosional kepada orang-orang ini. Ya enggak? Ya kan? Siapa yang punya idola di sini? Pasti semuanya. Idolanya siapa? Siapa? EXO. EXO. Kenapa suka EXO? Karena waktu itu bukan homo sih, gara-gara itu tuh kayak temen aku suka EXO, terus kayak dia sering nonton terus tapi ikut-ikutan aja. Apa yang membuat you menjadi emotionally connected dengan EXO? Visualnya. Enggak apa-apa, Jujur. karena ganteng. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Memang ya. Emang visual pasti visualnya juga pasti ada hal yang membuat. Selain visual apa? Bongkok. Enggak. Cuman gitu ya, soalnya saya bukan yang fanatik juga, enggak, kayak visualnya terus itu ngikutin lagu-lagunya juga enak soalnya. Oke. Ini nggak beli stikernya atau Beli Miss. Oke. Berarti itu sudah emotionally invested ya. Berarti EXO ini udah sukses. Tapi nyesel Miss beli. Nggak apa-apa, saya seumur kalian juga. Sama kan? Iya, tapi itu saya ke siapa namanya itu? Super Junior. Super Junior. Junior bukan Big Bang. Bukan. Itu sama Tomingse. Oh, Tomingse. Tahu Tomingse. Ya, sama ininya. Karena dia ganteng, story-nya bagus, emosinya dapat. Jadi kalau mau
secara emosi itu membangkitkan hubungan. Misalnya nih brandnya, brand ini, kalau kita pengen membuat itu orang hook dengan kita, tahu hook? Hook itu kayak tersangkut gitu ya. Kita mau orang atau barang itu benar-benar tuh orang tuh kayak, wah, connected dengan barang tersebut. Ada tiga hal yang Ayu harus perhatikan. Pertama, always talking about family. Either like cerita anak kepada ibunya, ya, suami kepada istrinya dan sebagainya, itu cerita keluarga. Itu akan selalu menjual. Makanya iklan itu ketika dia membuat brand awareness, yang dibentuk itu biasanya berputar pada keluarga. Ya, bagaimana anak berbakti pada orang tuanya, dengan membahagiakan bapaknya dan sebagainya. Ya, bisa perhatikan nanti kalau Anda pulang lihat iklan, kategorikan ya. Pertama keluarga. Kedua, ini begitu begitupun Anda bagi yang mau jadi politisi ya. Fokus pada bagaimana Anda membuat citra keluarga yang bagus. Anak yang berbakti pada orang tua, ya, anak yang peduli pada sesama dan sebagainya ya. Itu satu. Kedua, romansa, percintaan, ya. Everybody, karena itu kebutuhan manusia ya. Benar, ini benar loh. Kebutuhan manusia mendasar itu ada makanan, ada sandan, pangan, dan papan kan. Kebutuhan psikologinya itu adalah social connection, hubungan sosial dengan orang lain. Nggak ada orang yang bisa tinggal di dalam kamar tuh selama setahun tuh dengan menyebut melihat yang namanya manusia itu nggak bisa. Ya, pasti draining dia. Jadi percintaannya itu yang Anda lihat, itu yang Anda lihat di film drama Korea. Apa yang nggak dijual? Family, percintaan. Iya kan? Nah, ada yang bisa menebak. Ketiga apa? Gantengan. Politik, politik. Enggak, nggak mungkin nggak suka. Tapi kasih pemerintah. Enggak, topiknya kan keluarga, Keluarga. percintaan. Apa yang ketiga? Reinkarnasi. Ketiga, ketiga apa? Ada yang bisa menebak nggak? Saya tadi depan saya. Pertemanan keluarga tadi, romansa. Romansa sudah masuk pertemanan di situ ya. Dan kayak harta, harta, kayak. Apa ketiga? No, agama. Nggak ada. Religion. Action. No. Ketiga, life and death. Oh, bener kan live. Oh iya benar. Hidup dan Mati. mati. Film itu kalau nggak menggambarkan orang hidup, menggambarkan orang mati. Iya, benar. Padahal sebenarnya Nah, example ya, kalau Anda dapat tokoh politik, kalau dia nggak menjual keluarga, dia nggak menjual romansa, dia menjual hidup dan mati. Hidup adalah harapan. Saya pilih saya, Anda akan dapat ini. Itu life. Kau pilih dia, kau akan tersiksa. Itu deh. Ya. Bisa lihat ininya, modelnya. Jadi kalian, kenapa anak politik itu harus belajar bisnis? Kalian harus tahu tuh cara bagaimana kita mempengaruhi orang tanpa orang merasa terpengaruh. Dan bagaimana kita bisa sadar orang mempengaruhi kita, ya, dan kita bisa tahu, oh dia bersama aku. Tanpa you have to basically show. Itu kecerdasan yang secara textbook itu jarang diajarkan. Karena ini dia blended ya. Itu that's very good kalau Anda kan nggak ada yang menjamin kalian you kerja semua di apa diplomat ya. Oke, sekarang berarti harus membentuk yang disebut dengan ikatan emosional atau emotional connection. You punya best friend itu kenapa erat? Because you have emotional connection. Emotional connection itu paling kuat. Jadi kalau Anda menjual barang, Anda mau kampanye buat orang, yang Anda fokuskan itu bagaimana caranya saya menjual emosi kepada orang. Ya, coba lihat semua tokoh politik di Indonesia. Apa yang mereka jual? Emosi. Kemarin Pak Prabowo dengan apa namanya itu gemoynya itu kan emosi. Emosi apa di balik gemoy itu? Apa emosinya? Kan kemarin kita belajar tuh personality. Ya,
Masih ingat nggak? Apa? Sakit. Sakit. Ini Apa? Apa di sini emosinya beliau nih? cheerful nggak sih? Cheerful. Masuk sincere nggak? Sincere. Masuk ya? Polos, anak-anak, lucu, Down to earth. ya. Kalau di antara semua ini, excitement, competence, sophistication, ruggedness, ini tercoreng. Masuknya di sini. Down to earth, cheerful. Wholesome. Ya. Jadi yang berada di belakang orang yang membentuk brandnya beliau ini adalah orang yang paham tuh bagaimana kita mentargetkan pasar. Jadi kalau masih ingat pada pertemuan sebelumnya, Anda fokuslah pada bagaimana Anda membentuk itu dengan brand personality. Begitupun ketika melihat merek dan melihat orang, orang itu kayak misalnya tokoh politik dan sebagainya ya. Anda yang muncul pertama kali muncul di otak Anda nih, ini personality apa nih? Ini emosi yang mau dijual apa nih? Apa nih? Pikir tuh kayak gitu. Sehingga Anda tidak deceiving. Deceiving dalam artian kalian tidak tertipu atau Anda masih bisa berpikir secara rasional bahwa oh ternyata ini. Iya. Karena mereka tuh di belakang mereka itu semua adalah orang profesional yang paham tentang bagaimana membuat orang hook. Ada iklan tuh hook. Gitu, hook. Posisi. Iya. Ya, kemudian jadi bentuk yang disebut dengan great emotional, kemudian menciptakan providing excellent customer service. Kasih dia customer service yang Bagus. bagus. Pernah nggak ke restoran atau produk Anda beli terus customer service-nya jelek banget? Pernah deh kalau lama tuh jelek kayak ini. Hah? Kalau misalnya makanan yang lama, kalau lama suka enak. Solaria. 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 Lama karena customer-nya lama, banyak kan? Solaria kan beda. Beda cabang, beda-beda layanan. Kita nggak tahu ya nanti bersih. Jangan gitu. Jadi, nah kenapa customer service itu harus excellent? Karena orang yang dapat experience itu bisa bercerita kepada orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya dia dapat pengalaman buruk, dia akan ceritakan kepada orang lain. Kalau dia dapat pengalaman baik, dia akan ceritakan kepada orang lain. Ketika mulut dari mulut, kita bicara nih, tanpa harus diminta nih. Kita kampanyekan produk itu tanpa harus kita diminta untuk mengkampanyekan atau kita menjelek-jelekkan produk tersebut, ya, tanpa harus dibayar oleh kompetitornya. Proses itu disebut dengan words to mouth, ya, words to mouth. Jadi kalau Anda dengar nanti itu, di perusahaan selalu bilang, kita harus mencapai yang disebut dengan words to mouth. Itu bukan artinya cuman ya. Words to mouth. Jadi orang mengkampanyekan produk kita tanpa harus kita meminta orang tersebut. Ya. Apa contohnya? Produk yang dibeli terus yuk kampanyekan kepada orang. Bagus loh ini. Ya kan? Gak mesti harus produk ya. Anda kemarin pemilihan. Dia bilang apa? Ini gue bagus yuk. Itu kan words to mouth. Kemudian, kelima, menciptakan yang disebut dengan loyalty program. Kasih member. Ini kalau membership, Mbak punya kartu member nggak? Nggak. Eh, saya bikin kan? Nggak usah lama. Saya ini kok saya pengen kerjakan semua. Kenapa dia mau kerjakan semua? Karena dia pengen Anda belanja kembali. Kalau ditawar begitu, iya iya. Iya. Saya termasuk orang yang termakan ini. Enggak ini. Apa namanya Arabica ya? Yang kita dapat stem-stem itu untungnya. Padahal sebenarnya dia pengen membuat kita excited supaya stemnya penuh. Ada yang punya stem-stem tersebut? Ada ya. Setiap kita masuk di Indomaret kan nggak sih? Alfa, Alfa masih Perindo. Di itu Perindo. Fresh Market ada. Ya. Ada yang punya ini? Ini kan stiker-stiker ya. Exciting melihatnya kalau udah stempel 1, 2, 3 gitu. Ini yang disebut dengan loyalty program.
Dia pengen kita kembali ke itu. Jadi kalau ngelihat dia, misalnya nih, di sampingnya ada dua toko kopi, ya. Saya sering ke Blok S di sana tuh. Sering ke Blok S enggak? Ada yang sering ke Blok S. Di sana kan ada Chronicle ya, sama Arabica. Kan depan-depanan tuh. Iya. Itu kalau lewat ke situ, even tuh kayak mau nongkrong di Chronicle, kayak beli ada Arabica. Saya mau stamp aja ini. So that is basically a way to make order, untuk membuat orang itu tertarik kembali bikin loyalty program. Apalagi contohnya, Itu tukar poin. tuker poin bisa. Apalagi kalau di game apa biasanya? Eh, Game itu paling banyak pakai cara-cara ini. event kayak diamond kuning. Iya, atau yang juga. Ya, Banyak nih kalau banyak. Dia kayak ngasih gratis. udah paham ya? Kalau tokoh politik kira-kira apa loyalty program? Coba. Kalau tokoh politik partai, apa caranya membuat dia orang tuh loyal pada partai tersebut? Serangan fajar, serangan fajar, serangan fajar. Misalnya, Internet. Kalau yang mungkin cukup ini ya, pernah lihat nggak ambulans? Banyak tuh banyak. Nah, Yang ada mukanya ini. Sekarang kenapa ambulans coba? Karena ambulans itu semua perasaan ada di situ. Perasaan iba, perasaan kasihan, perasaan ditolong, ya, perasaan kemanusiaan semua ada di situ. Dia mencakup unsur pertama, kedua, dan ketiga. Ya, family, romansa, dan life and death. Pernah lihat nggak ambulans yang didonasikan? Iya, kebetulan. Iya, ada itu ambulan Perindo. yang ada nama calonnya kan? Nah, Ini mah muka calon. hebat mereka itu. Mereka tuh berpikir secara sistematis loh. Kalian yang harus berpikir kritis bahwa oh ternyata begini. Kemudian keenam, engage regularly with customer. Kalian harus engage dengan customer. Caranya engage seperti apa? Dan kalau nggak salah, kalau misalnya aku buat barang kayak itu ya memang ya kalau lebih buat saja itu nggak apa-apa. Ini kan kayak ngasih offer ini kayak Subway kayak 50% diskon. Bisa ya, lewat sosial media. Bisa nggak sekarang? Bukan. Kalau itu value, ke garansi itu value. Engage itu Bu, engage itu dalam artian ini dia udah tahu nih produk saya nih, dia udah tahu saya nih. Gimana caranya saya terus berkomunikasi dengan orang ini? Ya, kan orang itu kalau dia tidak dipersuade, nggak usah jauh deh. Dia punya keluarga, kalau nggak sering-sering ketemu, hilang tuh perasaan keluargaan. Ya, begitupun barang. Itu barang kalau misalnya you nggak sering-sering lihat, ya, itu hilang perasaan itu. Itu sebabnya teman-teman, kalau menempatkan produk di shelves itu shelves ya, tahu tatakan kalau Anda masuk di Indomaret itu tuh ada atas, di tengah, ada di bawah. Ya, the best produk itu yang kalau kita berdiri mata kita itu setara dengan produk itu. Ya, jadi semakin dia berada pada layer itu, semakin dia best seller. Ya, semakin kita susah mencari, misalnya dia di bawah, di rak bawah, itu biasanya itu fee-nya itu lebih rendah. Susah untuk ini karena itu effort kan. Sama dengan kalau Anda masuk supermarket tuh. Kan ada bagian depan, bagian belakang, paling paling belakang. Itu harus diatur tuh bagaimana orang mau keliling di supermarket itu. Itu semua ada ininya, ada ilmunya. Ya. Kalau Anda belajar ambil nanti MBA itu akan belajar tuh detailnya seperti itu. Gaya misalkan mana warnanya ya, Nah, kalau warna itu udah kembali kemarin ke pertemuan kemarin tuh. Masih ingat kan? Ya. Oke ya. Jadi engage regular dengan customers. Kemudian mendeliver consistent
experience. Jadi pengalaman eh, customer sama konsumen kepada produk itu harus sama atau jauh lebih baik. Contoh nih, Anda makan satu kali di restoran, enak. Makan kedua kali, enak. Makan ketiga kali, nggak enak. Pasti turun perasaan Anda. Nah, makan keempat kali kok jadi lebih tidak enak lagi. Ya, Anda akan berpaling tuh kepada restoran lain. Ya, jadi lebih baik pengalaman itu sedikit, 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 sedikit. Jangan sedikit incremental. Kalau dia sedikit incremental, orang ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, jadi kalau misalnya dia udah naik tinggi, terus mau dinaikkan tinggi lagi, itu kan butuh fase inovasi. Nah, biasanya kalau dia nggak bisa lebih tinggi, ya, dia akan turun. Ekspektasi orang jadi turun, turun, turun. Itu kecewaan jauh lebih berat. Lebih baik naik sedikit, 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 sedikit. Jadi dia building a good expectation. Ekspektasinya sesuai. Kemudian fokus pada personalisasi. Apa yang dimaksud dengan personalisasi? Coba dia kasih customize. Anda ke Starbucks, customize nggak? Ya, you want Sumatra coffee, you want extra caramel, semuanya customize. Semua produk yang customize itu menyenangkan. Ya, you beli ice cream, mau topping apa? Mau 3 rasa, 2 rasa? Sausnya rasa. Sausnya. You beli HP, bisa ganti-ganti screen apanya gitu, customize. Jauh lebih menyenangkan. Kemudian, monitor and adapt to market trend. Harus memonitor dan beradaptasi terhadap tren pasar. Apa contohnya tren pasar? Kayak Coba lihat ya, coba lihat ke nanti ke Kokas ya. Ini I'm not endorse Kokas karena Kokas is very closest to us. And you can go to any other malls. Go to the brand kayak Zara, P&B, Bershka, H&M. Pay attention to them karena itu fast fashion. Itu setiap hari dalam setiap minggu itu mereka harus rolling produknya. Yang di depan itu pasti akan muncul ke belakang. Dan biasanya kalau oh, pindah lagi barangnya, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kenapa mereka harus rolling dari depan ke belakang? Ya, Ya, tulis kalau nggak salah em, eh, posisinya kan biar customer yang dari belakang bisa dapat barang di belakang. Bisa pak? Iya nggak bisa. kalau dipersepsikan begitu, orang harus masuknya. Biasanya kalau diganti di depan itu, saya nggak diganti ya. Itu supaya orang persepsinya tuh muncul bahwa oh dia ada barang baru ya. Padahal sebenarnya dia nggak ada barang baru. Dia cuma mengganti displaynya dengan produk lain. Sehingga Anda punya persepsi. Ingat ya, business is all about perception. It's not about the truth. It's all about perception. It doesn't have to be the truth. Itu kan Anda sendiri yang bermain di otaknya. Oh ini barangnya baru ini. Ya. Jadi kita harus memonitor pergerakan. Sama dengan ini. Kalau di Indonesia itu bisa dilihat kira-kira sales yang paling tinggi misalnya ukuran berapa S, XS, atau M. Ya, warna yang paling disukai orang di Indonesia itu apa? Itu harus dilihat seperti itu. Ya, iya, benar ya. Jadi sama kayak kita menganalisa perilaku dari konsumen. Perilaku konsumen di Indonesia beda, konsumen di Asia Pasifik berbeda dengan konsumen di Eropa. Kemudian membentuk yang disebut dengan strong brand community. Ada nggak komunitas brand? Ya kayak yang kayak itu tuh si BTS punya ARMY. Itu sebenarnya brand community. Next, oke. Ya, fans Ronaldo misalnya, fans Messi gitu. Ya, itu komunitas.
komunitas pencinta sepak bola. Ini yang paling hebat nih. Di Indonesia, selain agama, itu ada agama kedua di sini. Sepak bola. Iya. Coba lihat, hanya pendukung sepak bola yang berani berantem sampai mati. Iya. Berarti sebenarnya ini bisa dipersepsikan ya. Ini pembentukan brand sepak bola ini, pembentukan emosinya ini luar biasa hebat. Ya, sampai dia mau mengorbankan jiwa raganya untuk sepak bola. Jadi inilah tahapan untuk mencapai yang disebut dengan loyalitas pada merek. Kalau kalian nanti punya pekerjaan dan kalian pengen terus dipakai sama orang, sama users, terapkan 10 ini. Ya, deliver over a quality product, building brand awareness. Orang harus tahu kalian itu ternyata punya keahlian, keunikan, kemudian building emotional connections, berbuat baik pada orangnya. Orang tuh kalau you senyum itu kayak bahagia ininya. Tapi kalau kau datang lah, like nobody likes that. Dan jadi even though you said ini lah, latihan di depan cermin itu senyum. Jadi ada yang disebut dengan corporate smile. Coba yuk senyum korporat semua. Tawaran baik, tawaran. Itu harus dipraktekkan dong. Iya, even though kayak hati teriris-iris harus senyum korporat. Oh iya. Senyum Paris, senyum Paris. Sekarang, kenapa? Kenapa brand equity itu penting? Ini dibahas belum? Kenapa kita penting untuk membentuk yang disebut dengan brand equity, ekuitas pada merek ya? Pertama, kalau kita berhasil membentuk ekuitas pada merek, kita akan membuat brand itu atau merek itu punya competitive advantage. Karena dia punya value. Jadi kalau merek itu, produk itu mau sukses, harus ada value-nya. Harus ada value-nya. Kalau Anda mau sukses, harus ada value-nya. You mau jual barang, barang itu harus ada value-nya. Don't sell useless thing yang nggak ada value-nya. Kemudian, produk tersebut biasanya harus harganya premium. Atau tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Apa yang maksud dengan tidak sesuai harga sebenarnya? Contohnya, ini contoh saya. Botol ini harganya dasarnya 50.000 ya. Tapi dia jual 250.000. Berarti kan ini dia udah naik 4 kali. Tapi orang mau beli. Meskipun harganya naik 4 kali. Kenapa? Karena dia suka. Ada value di situ yang bisa dihargai 4 kali lipat. Apa biasanya produk yang kita bisa beli meskipun mahal kita beli? Yang offering apa? Peringkat paling atas adalah sosial status atau status sosial. Iya. Kenapa orang mau beli Hermes, LV? For what? It's not for the function, but for the value. What's value exactly? To basically itu kayak orang gue pakai yang mahal tuh kayak want to scream like, look at me, I'm the rich. Like, proclaiming I'm rich. Ya. It's okay. Itulah hidup ya. Itu setiap orang kan punya. Saya sudah cerita ya. Anda baca bukunya Will Story. Setiap orang kan punya status yang pengen mereka cari. Ada yang butuh validasi sosial, ada yang butuh validasi harta, ada yang butuh validasi keluarga dari keluarga sukses, ada yang butuh validasi itu kayak pintar. Semua ada blok-bloknya. Yang tidak boleh adalah terlalu berlebihan. Kayak too much. For instance ya, lu datang ke kelas terus pakai merek di sini Gucci, gedenya setengah mati.
Itu boleh. Tapi kayak too much. Nah ini mau pakai atau kampanye. Kemudian ya, pasti ada kalau equity-nya bagus, pasti customer loyalty-nya bagus. Dan customer loyalty itu pasti akan membuat orang terus belanja produk itu. Gak mungkin enggak. Orang yang punya loyalitas itu pasti belanja. Anda kalau misalnya punya loyalitas di sini, yuk keluar, yuk pasti advertising. Lu masuk kampus dulu dong. Berarti yuk loyalitasnya sama gua. Kemudian, ya kalau equity-nya bagus, pasti ekspansi pasar. Karena kan orang tadi beli tuh produk tuh. Makin banyak dia beli, makin untung kan? Makin untung dia masih bisa ekspansi tuh. Dia buka lagi toko baru atau pabrik baru, buka di mana di Cibinong sana, ya, Cikarang sana ya, Citerep sana. Kemudian ada financial value-nya. Jadi semakin dia diterima secara sosial, nilainya akan semakin naik. Coba lihat nggak ada brand itu dia eh, kalau dia meningkatkan status sosial itu nggak ada itu brand yang turun harganya. Yang ada tambah naik orang tambah beli. Ya. Jadi brand equity itu penting. Punya customer satu 2 3 tapi satu kali belanja 50 miliar, oke. Sekarang ya, sekarang kita lihat komponennya. Pertama, ini contohnya ya, misalnya brand awareness. Coba brand coba lihat Apple itu. Kenapa coba dia kasih stickers di setiap produknya? Itu kayak awareness orang-orang itu apaan sih gitu. Kenapa yang ini? Pernah punya laptop HP tapi di depannya stiker Apple. Belakangnya di belakang. Saya kira jadi kira ini laptop ini Apple jadi mahal terus. Ya, Di persepsi orang ini orangnya kaya nih. iya. Makanya Nggak mesti harus laptop ya. Pernah lihat mobil di belakangnya ada stiker Apple. Iya, pernah. Iya. Apa hubungannya coba Toyota dengan Apple? nggak ada. Biar basic. Mereka lagi mau nyari Ya, berarti dia Apple ini secara brand awareness dia udah di words of mouth, udah bukan lagi words of mouth, semuanya ditempelin. Aku punya motor, stikernya Apple. Mana ada motor terbuat dari Apple? Apple ya, Bang. Punya terus saking bagusnya brand ini, kan dia mulai itu dengan kata i kan, iPhone, ya, iMac, ya, semuanya i. Semua produk pengen seperti itu. iGenius, ya, I don't know. Nah, kenapa? Karena kalau dia pakai I di belakang, itu kan seperti orang mengasosiasikan bahwa produk saya ini sama bagusnya dengan Apple produk. Ya. Jadi di Indonesia apa? iStore, iBox, iPhone. apa lagi? PS. Itu kan namanya disebut brand association. Sama dengan Anda beli lihat air, kalau mau beli apa botol apa air air kemasan, yang you ingat kan Aqua. Mas beli Aqua satu. Yang you maksud sebenarnya bukan Aqua, Mineral. mineral. Tapi bilangnya Aqua berarti asosiasi pada mereknya itu sudah sangat tinggi. Ya. Sama kalau Anda masuk di kelas, kalau misalnya telat, itu ada brand association-nya. Kalau Anda rajin, oh ini rajin. Itu sama kalau Anda building karir, kalian harus bikin ini yang disebut dengan asosiasi pada merek. Sama kalau Anda lihat misalnya politisi. Ah, politisi ini asosiasinya ini. Korupsi, mesum. Ada kan yang kasus-kasus kayak misalnya dia bicara kemudian Anda asosiasikan itu kan? Karena itu kan emosi, ya. Kemudian quality.
Ya, jadi kalau di Apple itu orang sudah perceive kualitinya Apple itu bagus. Kalau Apple yang ngeluarin produk, Ya, ya. kita punya persepsi produk itu pasti bagus. Padahal belum tentu. Ya. Kemudian loyalitas. Kalau Apple itu sudah dia mature, very mature product ya. Dia udah sebenarnya sampai pada brand as a religion. Mau contoh bentuknya brand as a religion ketika dia launching produk. Kan lihat orang camping di depan tuh. Iya. Ya, ada kemenangan saya tuh. Dia ikut apa tuh yang apa namanya itu yang ke no game yang orang Weibo ya. Apa namanya? Weibo, Weibo. Wibu ya. Oh, Wibu cosplay. Bayar. Itu ya. Dia berangkat jam 3 subuh coba. Nah, ngapain? Tak aja. Dia bilang, saya nginap saya nginap di Emi dulu. Dia panggil saya tante. Saya di tante Emi dulu. Dia berangkat jam berapa? Jam 3. Ngapain? Eh, pokoknya harus saya yang terdepan. Oh, ini saya bilang dalam hati. Oh, ini korban. Ini orang tak mau kalau Dia ikut cosplay. Iya, cosplay apa namanya Jepang itu ya. Saya udah nggak ngeliat karena saya tidur dia pergi ya. Terus saya bilang aneh ya orang yang begitu ya. Oh ini korban. Terus saya tanya kenapa mau ikut itu? Dia bilang nggak cuma suka aja. Jadi kalau sudah ditanya orang nih, kenapa melakukan itu? Terus jawabannya enggak suka aja. Itu sudah cinta. Ya, kalau you jawab masih bisa pendekatan rasional, berarti mungkin dia loyal, mungkin dia trust. Ada di level itu. Tapi kalau sudah jawabannya ada, "Wah, ini buka aja." Oh, ini anak. Udah di atas. Kalian hati-hati ya, jadi korban. Kemudian, brand loyalty. Ya, tadi ya. Kemudian, propriety brand asset. Jadi, Apple itu sudah memiliki yang kayak patent, trademark, desain, dan punya yang disebut dengan customer experience. Ada yang pernah kerja di Apple nggak di sini? Saya pernah kerja di Apple. Kerja di Apple itu enak banget. Karena nggak capek menjelaskan. Orang beli sendiri. Nggak perlu, Kak. Bu, ini ada, excuse me, let me explain you about the brand. We have like processor, etc., bla, 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 bla. Nggak ada. Ya cuma datang customer-nya, I wanna buy this one. Oke. How do you wanna pay? Hanya itu doang. So, dan ketika misalnya produk Anda rusak nih, ini tapi di experience saya di Inggris ya. Kalau rusak tuh kalau kita itu diajarin di training itu nggak boleh tanya why. Misalnya ini 30 hari nih ya, dia I wanna return the product. Oh, oke, okay, sure, let me help you. Nggak usah ditanya why are you not satisfied? Nggak, karena kalau orang ditanya why you not satisfied itu kayak accusing why. Itu membuat orang guilty. Ya, itu akan memberikan negatif feeling kepada produk tersebut. Jadi ketika kita kembalikan tanpa ditanya, itu muncul tuh, oh bagus ya, ada positive relationship dengan produk tersebut. Nah, kalau dapat jenis produk yang seperti ini, company yang melakukan ini, pasti itu dia akan menjadi very successful. Ya. Itu juga sebabnya mungkin kenapa Apple nggak buka di Indonesia. Nama-nama dia dimanfaatkan. Mungkin itu trustnya itu yang belum sampai di situ ya. Lack of trustnya itu susah, trust itu susah dibentuk. Nah sekarang kita ke pendekatan berikutnya, framework berikutnya, which is basically BCG matrix. Apa BCG kepanjangannya? Boston Consulting Group. Jadi itu ada kalau di dunia ini ada beberapa top consultant company ya, ada McKinsey, ada BCG, ya. Kalau Anda mau masuk di consulting company itu gajinya tinggi ya. It's very good kalau kalian bisa kerja di situ tuh bayarannya gede banget. Ini
Dan kalau mau nongkrong sama mereka itu ada tempat-tempatnya. Kalau mau melihat bentuk makhluk orang-orang yang kerja di eh, ini terdiri dari 4 pembagian kuadran. Kuadran. Jadi ada yang disebut dengan stars. Nanti kita coba lihat ya. Ada disebut dengan stars. Jadi stars ini adalah produk yang memiliki market share terbesar. Jadi misalnya perusahaan nih, dia punya 4 produk. Di antara 4 produk ini ada satu produk yang penjualannya itu besar sekali. Kan tidak mungkin Anda mengeluarkan 4 produk, semuanya besar. Penjualannya pasti ada salah satu yang very big. Ya kayak misalnya di Apple, yang paling besar market share-nya itu adalah iPhone. Itu sebabnya kalau pemerintah kita melarang masuknya iPhone. Karena penjual yang paling banyak itu iPhone. Bukan MacBook, bukan iPad. Paling banyak itu iPhone. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menganalisa satu perusahaan, pertama kita tentukan siapa nih startnya, siapa nih bintangnya, bintangnya siapa nih. Kemudian ada yang disebut dengan cash cash cows, ya. Jadi high market share in a low growth market. Dia besar, tapi dia begini, market share-nya tinggi, tetapi pertumbuhannya tidak sepesat dengan stars. Kayak misalnya iPhone itu market share-nya besar, pertumbuhannya cepat. Ini dia besar, tapi pertumbuhannya sedikit. Dia naik salesnya naik, tapi tidak secepat dengan misalnya iPhone. Ya. Contoh misalnya MacBook ya, dia mendominasi PC, ya, tapi di premium segmen atau segmentasi premium. Kemudian ada yang question marks. Dia market share-nya kecil, misalnya nih, kalau kita bicara tentang market share itu satu produk. Contoh misalnya nih, market share itu kayak smartphone. Smartphone itu market share. Kan setiap produk itu punya berapa share-nya nih? Paham nggak maksud saya? You understand what I mean? Terus fokus. Contohnya, ini baru ya, tumben. Ah, baiklah. It's alright. Sambil kita wasting time. Jadi kalau kita bicara tentang market share, kalau kita bicara tentang market share, ini saya nih. Ini kita bikin pie chart ya. Ini namanya pie chart. Tahu pie? Gue. Gue bulan itu namanya pie. Nah, smartphone ya, tahu smartphone? Jadi smartphone itu kan ada market share-nya. Pasarnya smartphone ini misalnya 100% ini bulatannya 100% ya. 50%. Apple, iPhone, di antara market share ini kira-kira dapat berapa persen? Apakah dia di antara 100 orang, yang pasarnya 100 orang, apakah 50 orang yang pakai iPhone? Itu yang disebut dengan market share. Jadi market share-nya misalnya Apple adalah 50% dari total market share. Paham nggak?
Jadi kalau kita bicara tentang Apple TV tadi, ya dia punya market share. Berapa market share-nya? Apa pesaingnya Apple TV? Ada Google Dongle tuh, ya, ada Netflix, ya, ada Amazon, ya. Nah, di antara semua pemain itu, let's say pemainnya ada 5, kira-kira berapa mas? Berapa pasarnya dia? Saya 5%, 10%. Udah paham belum? Maksud saya? Saya bisa. Sama dengan eh, bisa produk lainnya, bisa MacBook, bisa apa laptop dan sebagainya, bisa juga mobil. Kayak di Indonesia, market share Toyota berapa? Honda berapa? Apakah dia mendominasi 50% pasar atau tidak? Nah, dia kalau misalnya Apple TV, dia market share-nya kecil. Kecil dia, tidak banyak, tidak seperti iPhone. Tetapi dia berada pada pasar yang tumbuh. Tahu nggak maksudnya pasar yang tumbuh? Pemainnya sekarang kecil, tapi kemungkinan besar dia akan banyak orang yang pakai. Apa contohnya? Sekarang masih sedikit yang pakai, tapi nanti akan banyak orang yang pakai. Investasi sekarang, misalnya nih, karena ini mungkin 10 tahun akan menjadi luar biasa. Apa kira-kira contohnya? EV, motor listrik, ya. Sekarang motor listrik market share-nya kecil. Coba lihat di jalan masih ada beberapa kan yang pakai. Tapi kemungkinan besar 10 tahun kemudian itu menjadi sangat besar yang pakai. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat EV itu, dia market share-nya masih rendah, tetapi ada potensi dia menjadi luar biasa pertumbuhannya ke depan. Nah, itu disebut dengan question mark. Dia ini masih ragu-ragu nih, ini akan kemana nih produknya? Paham nggak? Dapat nggak kira-kira? Kemudian dogs, anjing. Kalian yang suka di toilet itu, di toilet itu bincang, bercakap-cakap kan pakai bahasa itu kan, anjir. India banget, India banget, bukan India kita bisa terlalu kalau mau Bukan anjir, anjay. Bedanya apa sih? sebut aja kalau anjing ini buat kaget itu anjing itu artinya tenang Miss. Anjay apa tuh? Anjing keren kaget aja gitu pak keren. Oh, beda ya artinya. Tergantung situasi beda intonasi juga Enggak, serius saya bertanya serius ini. Anjay itu artinya. Keren, keren. kaget Keren banget. Oh, anjay itu keren. Kalau anjir apa? Kakek sok gitu. tapi kaget anjir tidak gitu kaget kaget kalau kesel anjir gitu beda kalau kesel kayak gini anjir lah gitu Nah, tolong saya jangan diajari terlalu jauh. terbawa Saya kadang-kadang shock mendengar kalian itu bicara di lift dengan di toilet dia pun gila anak kamu. Nggak gitu, ya Allah, mau di mana, bawa kemana generasi? Oke, kita kembali ya. Jadi dogs itu market share-nya rendah, tapi pertumbuhannya juga rendah. Ya, kalau question Mars tadi dia market share-nya kecil, tapi kemungkinan besar dia akan jadi besar ke depan. Ini nih barang udah market share-nya kecil, dia pertumbuhan pasarnya juga sedikit. Apa contohnya? Selain iPod ya. Ini dulu saya punya iPod, saya punya iPhone. Karena serakah. Setelah saya punya iPhone dan iPod, iPodnya nggak kepake. Iya. Karena iPhone udah bisa ini. Nah, apa contohnya? Kayak iPod ini. iPod masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak dijual ya? Udah nggak ada kayaknya. oh kamera digital Digital kamera. Nah, sekarang udah jarang orang yang pakai apa tuh? Oh, digital, digital. Iya. tergantung tipis yang suka tapi sekarang kan udah di HP sama aja karena di HP aja sekarang tuh ada aplikasi yang bisa kayak ngedit foto kayak kamera analog Kayak selain kamera apa? Iya, bisa ya. Termasuk saya nih masih pakai kabel. Ya, jadi udah paham ya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Nah, inilah Apple BCG Matrix. Ya, jadi ada stars-nya. Jadi kalau kalian lihat itu satu perusahaan, kira-kira dia stars-nya apa nih? Bintangnya apa?
Kemudian ada produk yang market share-nya kecil tapi dia bisa potensial naik, ya. Kemudian ada cash cow, ya. Kemudian ada dog. Ini cash cow ini kalau kita biayai dia bisa bagus nggak nih? Ini kalau dog adalah dia berarti market share-nya low, ini market share-nya tinggi, makin ke sini dia pertumbuhannya tinggi. Jadi ini tinggi-tinggi, ini rendah. Paham ya? Nah, tapi di sini ada yang nggak paham nggak? Nah, BCG Matrix ini, tadi udah jelasin ya, dia Boston Consulting Group, di develop oleh Bruce D. Henderson di 1970. Sampai sekarang masih dipakai. Nah, kalau mau melihat, nah untuk apa BCG Matrix ini? BCG ini untuk digunakan untuk apa? Pertama, untuk supaya company itu bisa fokus. Misalnya yang punya 10 produk. Kalian punya toko nih, jualannya 10 produk. Itu tidak bisa kalian tuh fokus 100% pada 10 produk tersebut. Harus ada yang fokusnya satu, jadi bintang produk tersebut. Ini nih starsnya. Jadi kita fokus di situ. Kayak contoh, Toyota punya produk mobil ada berapa? Ada banyak. Banyak kan? Yang jadi bintangnya yang mana? Bukan. Yang bintang adalah Avanza. Oh iya, masalahnya banyak banget. Masalahnya Coba kalau lihat nih Toyota nih ya. Kalau nanti Anda ujian kan saya tanya begitu. Misalnya Toyota. Yang jadi starnya apa di Toyota? Avanza. Yang question marks apa di Toyota? apa? Dia market share-nya rendah, tetapi tumbuhnya bisa besar apa? Apa? Alphard bisa ya. Toyota Supra. Nah, cash cow-nya apa? Dia market share-nya besar tapi pertumbuhannya rendah. Dia udah kayak barang tuh udah saturated gitu loh. Orang kayak apa lagi nih? Kali ya, kali ya, kali ya. Kalau mau contoh pasar yang saya begini, saya jelaskan dulu ya. Disebut dengan saturasi pasar itu. Kalau ngomong nih ekonom itu bilang ini pasar sudah mencapai saturasinya. Saturasi pasar itu artinya kita udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ini semua udah kita kerjain. Kayak Jepang itu sudah mencapai disebut dengan saturasi pasar. Udah bingung mau ngapain lagi kita. Bisnis apa lagi nih? Semuanya udah dikerjain. Itu yang disebut dengan market saturation. Nah, ini produk udah saturated. Udah sampai titik puncak. Dia udah menurun. Apa kalau di Toyota? Toyota Supra. Emang ada Toyota? Bukan ini, Toyota Supra. Bagus tuh, kayak mobilnya kayak modelan mobil sport itu, yang 2 pintu. Kemersi. Gitu ya. Kayak apa ya, BMW. Really? Ini cek. Toyota Supra. Gue kira kali ya. Saya juga nggak tahu gimana cara minimas ini. Ya. Udah, nggak usah. Biar aja. Oke. Oke ya, jadi udah paham ya BCG matrix ya. Nanti kalau di ujian saya tanya analisa produk ini menggunakan BCG matrix. Nah, kalau dok di Toyota apa kira-kira? Kalau ada Dia market share-nya rendah, tapi pertumbuhannya juga rendah. kali ya, bukan. Yang Udah kecil, udah nggak tumbuh. Apa? Vios. Vios. Gue lupa namanya. Vios itu masih ada produk barunya ya? Enggak, dia Udah nggak ada ya? nggak ada, dia udah kayak apa ya, susah juga marketnya katanya. Oh iya, bukan gue. Nggak, kalau produk ini harus tetap dijual ya. Bukan yang discontinue. Discontinue berarti tapi ingat, dok ini itu punya potensi discontinue. Produk ini nggak akan dijual lagi. Apa kira-kira di Toyota yang kayaknya dia nggak laku nih, dia kayaknya discontinue nih produknya nanti. Ayo, yang punya cinta otomotif. Ini nanti case-nya bisa beragam ya. Anda bisa lihat di sektor mobil. Hah? Apa?
I don't know exactly ya. Silakan Anda diskusikan. Sekarang kita ke model berikutnya ya. Kita pakai unsolved. Un unsolved. Unsolved. Ya, matrix. Jadi unsolved itu diciptakan oleh Igor Ansoff. Jadi dia matematician dan bisnis teoris. Ini udah lama ya, 1997. Jadi dia memperkenalkan yang disebut dengan strategic planning atau alat atau strategi perencanaan di judul yang dia publikasi itu Strategies for Diversification. Jadi matrix apa Ansoff matrix ini membantu bisnis untuk mengidentifikasi dan membangun strategi pertumbuhan dengan menganalisa produk dan pasar. Jadi yang dia lihat adalah produk dan pasar. Ini kalau Anda masuk di perusahaan, BCG, McKinsey, Ansoff, Five Forces, Pestels, SWOT, itu harus di luar kepala. Ya. Jadi kalau kalian mau interview di perusahaan, terus Anda, oh, maaf Pak, saya belum tahu, tapi saya mau belajar. Ini bukan kuliah. Kalau mau belajar itu di tempat kuliah sana. Ya, orang tuh bayar Anda supaya kerja, bukan untuk belajar. Hati-hati tuh nanti kalau menjawab tanya. Maaf Pak, saya belum memahami, tapi saya mau belajar. Kembali Anda kuliah. Nah, sekarang Ansoff matrix ini itu terdiri dari 4. Ya. Nah, kita lihat ya, ada yang disebut dengan existing product. Ya. Produknya sudah ada, marketnya sudah ada. Paham ya? Marketnya sudah ada, produknya sudah ada. Apa contohnya? Pasarnya udah ada, produknya udah ada. iPhone ya, pasarnya udah ada, produknya sudah ada. Sudah jadi nih produk, udah mature. Kemudian ada produk baru, produknya baru, tapi pasarnya udah ada. Produknya baru, pasarnya ada. Apa contohnya? Fokus di Apple aja. Produknya baru, Apple yang kacamata itu ya. Bisa ya, itu bisa. Ya marketnya ada ya, tapi meskipun dia highly kecil pasarnya. Kemudian ada yang produknya sudah ada, tapi pasarnya baru. Pasarnya baru. Pasarnya baru ada. Ini baru ada orang yang tertarik nih. Oh, produknya ada nih, barang ada. Tapi ya ada apa? Dia new market. Dia udah lama dia itu. Sejak kapan dia punya charger di sini? Sejak iPhone berapa? Saya udah lupa. Coba cari yang baru nih, baru. Dia pasarnya baru ada. Tapi produknya sudah ada. Produk itu bisa ada, pasar belum ada loh. Apa contohnya? Produk sudah ada, pasar belum ada. Contoh kayak misalnya EV itu produknya ada, pasarnya belum berkembang, baru muncul pasarnya. Baru mencari-cari nih siapa mau beli nih. Barang udah ada, baru cari siapa mau beli. Paham nggak maksudnya? Selain itu apa? Selain EV apa kira-kira di Indonesia? Apa? Listrik ya. Apa? Bis listrik. Bisnis? Bis listrik. Bis listrik. Oh iya bisa. Coba hindari listrik-listrik apa? Paper? Udah lama. Udah lama. Apa? Apa itu? Yang bakal yang bakal nandain kalau hilang dia bunyi sendiri protection gitu. Itu by Apple. Itu buat kunci.
Dia produknya udah lama itu. Saya masih di Inggris sudah ada produk. Di Indonesia termasuk Nah, barang. kita nggak jauh. Negara kita jauh. Coba pikirkan yang baru setahun 2 tahun ini ada pasarnya berkembang. Kalau mau software itu kayak ChatGPT itu baru dia. Ya produknya ada, pasarnya belum berkembang. Ya baru-baru dia. Selain itu apa tuh? Metaverse, meta. Kita bisa metaverse. Baru dicari pasarnya siapa nih yang mau pakai ini produk. Selain itu apa coba? Coba pikir di Indonesia ya. Kira-kira apa? Ini nanti kalau kalian ujian jangan sebut semua contoh yang saya sebutkan ya. Ya, kalau nyebut ini kan. Hah? Kalau nyebutnya. Sekarang ya. Jadi kalau dia marketnya existing, produknya existing, yang dilakukan strateginya itu adalah market penetration strategi atau strategi penetrasi pasar. Gimana caranya kita menjangkau pasar baru? Jadi pasar ini udah ada, tapi bagaimana kita expand di pasar, memperluas pasar. Contoh saya kayak Apple, dia ekspansi mau kemana lagi nih? Kan tidak semua negara dia prioritaskan Apple itu. Yang di nggak semua di ASEAN itu yang dia prioritaskan itu bukan Indonesia tapi Singapura. Kalau di Asia Pasifik dia yang prioritaskan itu Cina, Jepang dan Korea Selatan. Indonesia itu bukan prioritas mereka. Nah, kalau kita mau analisa produknya Apple, jadi sebenarnya kalau kita based on country Indonesia itu di empat ini kira-kira masuk di mana Indonesia nih? Apakah dia di Star, Question Mark, Cashco atau Dawa? Definitely bukan market share-nya rendah, kita pembeli banyak loh. Ini nggak ada yang benar dan salah ya. Analisanya di mana nih? Kita di question mark, Cashco atau Docs atau Stars? Udah definitely bukan Stars ya. Tadi kan question mark. Question marks. Cashco. Oke. Aku juga kan. Oke, bisa. Bisa. Tergantung dari cara memandangnya ya. Ya udah bisa memakai strategi. Kalau Anda orang, misalnya nih, Anda kerja di Apple nih ya, terus bos Anda minta saran kalian. Kira-kira kalian advice-nya kayak gimana nanti? Misalnya nih contoh, bos kalian datang nih ya, anggaplah saya bos. Terus Ai datang kepada kalian, Ai tanya nih, ini kita gimana nih, pemerintah melarang nih. Menurut kalian harus gimana kita? Kita biarkan atau bagaimana? Kita biar. Hah? Kalau Anda ya, you kerja di apa nih, anggap nih ya, kira-kira you advice-nya ke bos kalian akan seperti apa? Mau biarkan aja. Orang yang misalnya beli handphone kan biasanya kalau misalnya mau yang paling baru itu pasti kayak I really wanted that bad. So they would try to buy it from another country. Ya, Oke. pajak baru untuk negara yang lain. Ya, Jadi Anda sekarang udah bisa memahami ya. Kira-kira kalian bisa memahami posisi pemerintah seperti apa. Kalau pemerintah negosiasinya begini, dia bisa lari atau gimana. Jadi bisa kasih saran ya. Good ya. Nah, itulah Ansoff ya. Jadi hari ini Anda belajar BCG, Anda belajar soft. Ansoff. Bukan Ansos ya. Ansos itu antisosial. Answer. Nah, sekarang contoh strategi market penetrasi itu. Tadi kan ada 4 tuh. Jadi kalau dia market share-nya besar, eh, produknya besar, ya, produknya udah existing, sorry, maka fokus pada peningkatan sales pada produk yang sudah ada dan ekspansi pasar. Kayak misalnya iPhone, ya, dia ekspansi ini. Kemudian kalau dia kembali kepada produknya baru tapi pasarnya sudah ada, ya. Jadi yang dilakukan adalah product development strategi, ya. Jadi bagaimana caranya kalau produk development strategi mengekspand produk yang sudah ada pada pasar baru atau geografi baru. Misalnya eh, Jakarta udah cukup terjual, kita cari tempat lain, misalnya di Depok, Bekasi, ya. Jadi ekspansi pasar. Misalnya di Cina udah capek pada titik penjualan. Jadi itu setiap bisnis itu pasti ada titik penjualan jenuhnya. Udah nggak bisa naik di atas 100 cuma segitu doang. Caranya kalau sudah jenuh, cari tempat lain. Ya. Oke, oke. Kemudian, sorry, itu market development ya.
Tadi kalau product development itu memperkenalkan produk baru pada pasar yang sudah ada. Apa contohnya? Apple Watch, ya. Eh, ada apa namanya prosesor baru. Sekarang udah M4, satu M2, M4. Nah, kemudian kalau dia diversifikasi, ya, kalau dia misalnya eh, new market, kemudian new product, maka yang dilakukan adalah diversifikasi. Jadi mendevelop new product untuk pasar baru. Ini pasar baru nih. Caranya supaya kita diterima, ciptakan produk yang diterima pasar baru ini. Apa pasar barunya? Yang dulu market ini nggak ada, tapi ada sekarang. Jadi kita desain produk ini sesuai dengan pasar ini. Ya. Dulu tuh Netflix tuh nggak ada pasarnya. Iya. Saya semenjak ada Netflix jarang sekali saya nonton di bioskop. Saya jengkel kalau nonton di bioskop, saya curhat. Orang sibuk main HP, berisik. Ada juga yang sibuk pacaran di sebelah. Ada pula kok pacaran di pacaran di luar sebenarnya. Tapi kok pacaran tuh kalau cuci diam-diam ya, kalau dia bercakap-cakap juga kita mau fokus di sini ya tuh. Baru kalau di nonton film apa namanya, itu kan ada subtitlenya ya. Kita tuh mau fokus di subtitle atau bicara di pusing fokus sama dia aja. Kau nih, kau yang, kau kan yang itu kan. Cara kita lanjutkan ya, terakhirnya ya. Yang terakhir deh teman-teman. Sekarang kita belajar marketing mix. Udah pernah dapat dulu marketing mix? Jadi marketing mix ini diperkenalkan oleh Jerome McCarthy di 1960 dalam bukunya Basic Marketing Managerial Approach. Jadi kalau kalian pengen menciptakan itu dengan strategi marketing dan taktik marketing, maka harus fokus pada sebenarnya itu banyak pengembangannya ya. Tapi saya kasih yang sederhananya aja. Ada yang disebut 40, disebut 40 karena 4P. Kemudian 4P ini dikembangkan menjadi 7P. Ya, ada 14P dan sebagainya. Nah, kalau kembangkan nanti jadi 20P juga boleh. Nah, kita fokus di situ aja tuh. Nah, 4P itu terdiri dari produk, price, place, and promotion. Nah, produk. Dilihat produknya apa nih? Nih, misalnya water bottle nih. Kira-kira desain seperti apa? Warnanya apa? Packagingnya apa? Ada garansi enggak? Gitu. Itu produk. Nah, setelah produk, kita tentukan harganya berapa nih? Ya, kira-kira untuk wilayah Jakarta, kira-kira yang laku harga berapa? Ya, orang tuh mau bayar, willing to pay itu berapa? Ingat ya, kalau kita menentukan harga, yang kita tentukan adalah willingness to pay. Jangan tentukan harga yang orang itu tidak mau bayar dengan harga tersebut. Jadi harus ada willingness to pay. Kalaupun kita targetkan misalnya harganya ini, Cork Cycle misalnya, 800.000. Orang mau bayar nggak? 800.000 untuk Cork Cycle. Mau misalnya. Jadi yang dilihat itu willingness to pay-nya ya. Tahu paham nggak artinya willingness to pay? Oh ya. Ya, kemauan orang untuk membeli dengan harga sekian. Kemudian place. Ini mau dijual di mana nih? Ini barang nih. Di online kah? Di offline kah? Kalau offline di toko mana? Daerah mana? Kalau di mall di lantai berapa? Di pojok mana tokonya? Paling depan, paling belakang, dekat toilet atau di mana? Ya, bisa paham ya? Jadi kalau mau lihat di mall itu, kalau Anda masuk di pintu, kemudian ada toko di depan, itu toko yang paling tinggi bayaran sewanya. Itu mahal banget itu. Karena orang masuk langsung bisa ngelihat produk tersebut. Kemudian promotionnya, kira-kira ini dipromosikan kayak seperti apa? Apakah Instagram? Apakah pakai artis? Siap pakai influencer? Ada influencer nggak di sini? Pakai influencer. Tapi bukan influencer yang tanda kutip kan?
Karena kutip tuh, influencer judi kayak apa gitu. Judi online ya. Nah, udah paham ya? Itu 4P. Nah, dikembangkan menjadi 7P. Jadi 4 menjadi 7. Nah, kelimanya itu pupil. Kayak gimana? Ya. Target pasar. Jadi people ini adalah pekerja dan stakeholders yang terkait di dalam produksi ini itu seperti apa? Apakah kita mau produksi ini, kita mau jual, apakah staffnya sudah di training dengan baik? Apakah customer service-nya sudah di training dengan baik? Ya, kayak misalnya nih, Anda kalau ke hotel mewah, itu customer service-nya tuh yang luar biasa. Betul. Selamat datang di hotel kami. Ibu mau apa? Coba yuk datang ke hotel yang bayarnya 100.000. Mau apa kamu? Oh, tidur aku. Misalnya ya. Kemudian proses. Ini dari story ya. Karena saya pernah ke Manokwari tuh tinggal di salah satu hotel. Saya bilang, Mbak saya minta setrika ya. Karena saya ada rapat jam 9 pagi. Oh, sudah nunggu 1 jam setengah. Terus juga mana setrikanya? Terus orangnya datang. Oh tadi minta setrika ya? Ini tadi. Males banget ya. Ini disebut dengan people. Barang boleh bagus tuh, gedung tuh boleh mewah. Kalau staffnya nggak di training dengan baik, disebut customer service. Buh. Terus itu belum yang lucu. Yang paling lucu adalah dia menyetrika bosnya apa baju atasan saya. Itu baju satu-satunya kan baju seragam. Bolong. Yo, males banget. Gue ngamuk banget. Males banget nih. Jadi tugas kita itu hanya untuk menenangkan. Udah. Udah. Sabar. Bencana. Kencana. Oke, keenam ya, proses. Jadi, bagaimana metode dan prosedur digunakan untuk mendeliver produk dan jasa. Seperti misalnya, Anda ke McD sekarang kalau pesan itu kan pencet depan tuh. Iya. Ya, itu kan memperbaiki proses. Apa namanya? Belanja ya, shopping experience lah. Kemudian 7, physical evidence. Jadi physical evidence itu adalah tangible elements, tangible ya. Jadi ada yang disebut intangible, ada yang disebut tangible. Intangible itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Ya. Apa contohnya sesuatu yang tidak bisa diukur? Kebahagiaan, apalagi kepuasan, ya rasa senang, itu nggak bisa tuh. Nah, jadi tangible element yang mendukung service dan menciptakan impresi terhadap merek. Contoh misalnya, you masuk toko bersih tuh. Bersih. Perasaan gimana tuh kalau masuk toko bersih? Ya, disambut dengan baik. Ibu mau cari apa? Bukan yang lihat-lihat. Kayak nggak punya uang. Nah. Atau misalnya ini yang paling saya lihat di Starbucks ya. Starbucks itu, which is for me is very good adalah pertama, kalau kita tumpahkan kopi, ini enggak saya sarankan kalian menumpahkan kopi ya. Ini cuma berdasarkan experience. Kalau tumpahkan kopi, itu mereka akan tawarkan, saya ganti ya Bu, dengan kopi baru. Padahal kita sendiri yang melakukan kesalahan, tapi mereka ganti dengan produk baru. Itu tuh sesuatu kepuasan yang tidak bisa diukur. Karena membuat kita, bagus ya di sini, kita tumpahkan aja terus. Enggak, begitu maksudnya. Lupa terus. Ya. Jadi teman-teman, inilah materi yang kita sudah selesaikan dari temuan pertama sampai ke terakhir. Inilah bahan ujian kalian. Jadi kalau saya tanya nanti, coba Anda bikin strategi 4P dan 7P. Coba Anda bikin analisa DSG-nya, unsolved matrix-nya, competitive strategy. Ya, competitive matrix. Ya, Pestel, five forces analysis, SWOT analysis. Jadi udah berapa? Pestel, SWOT. Oh, itu enggak semua. Pokoknya ada banyak. Pokoknya nggak ada satupun framework yang tidak akan ada soalnya. Pasti ada. Pasti ada. Kalau 10 pertanyaan. Semua pasti ada. 10 pertanyaan bisa. Nah, 5 lembar. Soalnya kan jadi kalau 10 pertanyaan. Begitupun GPI. Kalau belajar 7 mainstream teori dan 16 kritikal, berarti segitu pertanyaannya. itu pilihan ganda. Nggak ada pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke ya, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada Thank you ya. tugas. Thank you, Okay. Miss. Have a good day. Bye everyone.